olahraga. Bab 8 177. 177. Ada enggak? Coba ibu ulangi ya. Kalau berbicara tentang kesehatan, kira-kira ada sangkut pautannya nggak sama kuman? Ada. Kira-kira kuman itu berasalnya dari mana sih? Dari tempat yang kumuh, yang kotor. Terus apa lagi? Yang apa lagi? Dari apa? Tempat yang kumuh, yang kotor. Terus dari sampah. Dari sampah. Terus dari bisa jadi makanya salah satu contohnya kalau kita mau makan itu harus cuci tangan. Siapa di sini masih kebiasaan makannya nggak mau cuci tangan dulu? Iya, harus cuci tangan ya. Seperti yang ibu bilang tadi, kuman itu tidak terlihat tapi sangat jelas dampaknya. Contohnya nanti habis makan nggak cuci tangan, dampaknya jadi sakit perut, jadi cacingan. Masih ingat nggak video yang viral kemarin? Yang balita ditemukan beribu-ribu cacing di dalam perutnya. Masih ingat? Nah itulah makanya kalau mau makan harus cuci tangan. Wajib harus. Sekarang halaman 179. Kita akan membaca cerita yang berjudul Garu-Garu. Sudah ketemu? Perhatikan ya. Yang suaranya keras ibu mau Yusuf bacakan cerita Garu-Garu. Coba yang keras ya. Bermain atau belajar bersama di rumah kami itu menyenangkan. Rumahnya luas untuk meniru rumah Dalam. Rumah ada Kalimantan Utara. Bagi Kidul, bermain di rumah kami berarti dia terbebas dari Kak Asih yang cerewet. Menyuruhnya mandi. Kidul tidak suka mandi. Itu sudah bukan rahasia lagi. Selain terbebas dari Kak Asih, di rumah kami juga banyak makanan. Ibu kami selalu menyuguhi mereka buah dan mengarang khas Maliau ataupun dari luar daerah. Siang ini mereka membaca buku ditemani kerupuk tipis. Kata kami, kerupuk ini disebut rempeyek dan makhluk kecil-kecil di atasnya itu adalah rebon atau disebut juga ular pakai. Itu suka sekali. Tiap sebentar tangannya meraih toples berisi kerupuk itu. Dul, aku lihat kamu lebih sering memegang rempeyek daripada membalik halaman buku Goda Sabar. Itu banyak gatal-gatal di tubuhnya di tubuh Kidul terus bertambah. Sekarang lehernya juga terlalu gatal. Tangannya kini malah lebih sering garuk daripada memegang rempeyek. Karena Sabar dan kami makin sering melecehnya, Kidul memutuskan untuk pulang saja. Ibu kami membungkuskan rempeyek untuk dibawanya pulang. Kidul tersenyum lebar menyambut bungkusan itu. Begitu tiba di rumah, Kidul cepat-cepat masuk kamar supaya Kak Asih tidak melihatnya. Apa daya, gatalnya tidak kunjung hilang. Makin digaruk semakin gatal. Tidak tahan, Kidul mengadu kepada ibu. Ibu dan Kak Asih duduk melihat tangan Kidul yang lecet-lecet. Sebelum Kak Asih bersuara, ibu sudah berkata tegas, kita harus ke dokter. Dokter Tuti memeriksa Kidul. Mengapa dengan ramah? Ini sepertinya alergi. Tadi makan siang pakai
apa? Telur udang. Tiba-tiba Kidul teringat makhluk kecil-kecil di atas sampahnya. Itu penyebabnya. Jadi, bukan karena tidak mandi, karena Kidul gembira. Dokter Tuti tertawa. Memang kata-katamu ini karena alergi terhadap bunga papai. Namun, bukan berarti tidak mandi itu bagus. Lecet-lecetmu ini bisa menjadi infeksi karena kuman-kuman yang ada di kulit. Kita mandi supaya kita bersih, bebas dari kuman. Dilanjutkan ya. Aduh, ternyata Kidul tetap harus mandi. Mungkin dia harus memikirkan cara mandi yang berbeda supaya tidak membosankan. Nah, dari cerita si Kidul kita belajar bahwa menjaga kebersihan itu penting. Ada yang sama seperti Kidul enggak? Kalau waktunya libur enggak mau mandi. Bagusnya siap. Terus enggak mau mandi. Ada enggak? Mandi siapa? Aku juga tuh. Rian enggak mau mandi kalau liburan. Meskipun hari libur harus tetap mandi. Ini masih ada yang belum mandi di dalam sekolah. Ada enggak? Itu namanya mandi. Kulitnya ganas, bisa infeksi.
sebelum makan?